atur kan lagi mati cakap lah. Ada tidak lah, ada tuh perlu nangtung. Tak perlu nangtung kita mah, cuma tidak baik kita. Enggak. Nanti light out-nya nanti belakangan. Dibuka guys. Ya. Please ya. Kita santan. Ya, ya, silakan. Nanti light out-nya nanti belakangan. Dibuka guys. Ya. Please ya. Kita santan. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta yang bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya menemukan sebuah cuplikan video di media sosial, khususnya dibagikan di platform TikTok, di mana ada dua orang, yang satu orang yang merasa dirinya korban karena dia kehilangan alat-alat kosmetik. Lalu dia menuduh kawannya atau ibu tersebut ya, yang mencuri, yang mengambil kosmetik tersebut. Kawannya ini, ibu ini tidak terima dan dia merasa tidak mengambil alias tidak mencuri milik yang bukan miliknya. Lalu oleh orang yang merasa dirinya korban menyuruh untuk bersumpah. Bukan dipakai Al-Quran ditaruh di atas kepala Bapak Ibu, tapi disuruh injak Al-Quran. Ini luar biasa saudara. Luar biasa. Ya, Al-Quran ditaruh di lantai, lalu disuruh berdiri. Orang yang dituduhnya maling itu, mencuri itu, untuk menginjak Al-Quran lalu bersumpah. Wow, ini luar biasa saudaraku. Makanya kalau kita lihat akhir-akhir zaman ini saudara ya, hari-hari ini itu banyak sekali orang yang sudah kehilangan akal sehat. Sudah banyak sekali orang yang kehilangan akal budi pekertinya, adabnya, akhlaknya, sopan santunnya, sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang yang bermoral. Sangat sedikit sekali orang yang bermoral, orang yang beradab, orang yang sopan, orang yang berakhlak. Kalau kita melihat Alkitab Bapak Ibu, jelas sekali firman Tuhan mengajarkan kita jangan bersumpah. Itu Alkitab. Maka orang Kristen itu tidak mudah bersumpah. Beda dengan agama lain, sedikit-sedikit bersumpah pakai nama Tuhan. Bersumpah demi ini. Bersumpah karena ini, bersumpah karena ini, dengan mudahnya bersumpah. Karena tidak dididik. Ya, tidak dididik, tidak diajarkan, tidak diingatkan supaya jangan bersumpah. Sementara kita lihat hari-hari ini di media sosial Bapak Ibu, orang bersumpah itu sudah hal yang biasa itu. Sudah umrah. Karena sedikit-sedikit bersumpah. Apapun bersumpah. Sama, saya juga dulu seperti itu Bapak Ibu. Mudah sekali saya bersumpah. Ketika bicara dengan teman kurang percaya, langsung bersumpah. Bahkan ketika kita bicara sama teman berkata kepada kita, berani gak kamu bersumpah? Nah, jadi begitu mudah orang bersumpah. Ya, makanya setelah saya percaya kepada Yesus Bapak Ibu, saya benar-benar berubah total. Tidak mudah lagi, tidak gampang lagi bersumpah. Bahkan saya sudah tidak pernah lagi bersumpah Bapak Ibu. Tidak pernah lagi bersumpah. Makanya Alkitab mengajarkan kita supaya kita harus jujur dalam segala hal. Baik lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat pemikiran kita, lewat hidup kita. Kita harus jujur. Kalau begitu Bang Pendi, apakah orang lain tidak jujur? Nah, kita tidak bilang agama lain tidak jujur, orang lain tidak jujur, ya. Kepercayaan lain tidak mengajarkan kejujuran. Kita tidak ngomongkan itu. Yang kita bicarakan adalah Alkitab menyuruh kita supaya kita selalu berlaku jujur, berkata jujur, dan Alkitab melarang kita supaya kita
tidak bersumpah. Bahkan Alkitab melarang kita untuk memakai nama Tuhan sembarangan. Memakai nama Tuhan dengan sia-sia. Memakai nama Tuhan untuk bersumpah. Dan memakai nama Tuhan untuk melakukan hal-hal di luar kewajaran. Sedikit-sedikit teriak nama Tuhan. Alkitab melarang itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yaitu kepada Alkitab itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, Yesus mengajarkan kita semuanya agar orang percaya tidak bersumpah demi langit, bumi, Yerusalem, atau kepala sendiri. Intinya adalah hidup dalam kejujuran, sehingga jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat, yaitu berasal dari setan, berasal dari kuasa kegelapan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan takut kalau ya kita katakan ya. Mau bumi runtuh, bumi hancur, langit runtuh, halilintar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan takut untuk jujur. Dan jangan takut untuk kita berkatakan tidak kalau memang itu tidak. Dan jangan malu-malu kita mengatakan ya kalau memang itu iya. Demi apapun Bapak Ibu, jangan pernah takut. Kalau memang ya katakan ya, kalau memang tidak katakan tidak. Di dalam Injil Matius 5 ayat 34 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lalu kita lihat dalam kitab Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi apapun juga. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi orang Kristen itu dituntut supaya kita selalu harus dalam kejujuran. Berkata jujur, ngomong jujur, tingkah laku jujur, hidup jujur, berjalan dalam kejujuran. Enak kita berjalan di dalam kejujuran. Tidak ada hal yang kita takut-takuti. Karena kita tidak bersalah. Kita selalu mengedepankan jujur. Makanya Bapak Ibu, dasar kekristenan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan kebaikan, kebenaran. Karena kebaikan itu menurut versi manusia, pribadi lepas pribadi. Maka ada istilah, kamu boleh berbohong. Demi kebaikanmu, kamu boleh berbohong. Yang namanya berbohong tidak ada demi kebaikan. Yang sering sekali kita ambil contoh adalah ketika kita di rumah makan masakan istri. Lalu istri bertanya kepada kita, enaknya masakanku? Kita bilang enak kalau enak. Kalau tidak enak, kita bilang tidak enak. Jangan takut untuk bilang enak dan jangan takut untuk bilang tidak enak. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang pertama itu dan terutama adalah harus jujur. Kalau tidak enak, katakan tidak enak dengan lemah lembut. Supaya istri kita bisa masak lebih enak lagi di masakan selanjutnya Bapak Ibu. Ketika dia masak lagi nanti, dia akan koreksi masakannya, dia akan ubah masakannya, entah bumbunya ditambah, entah apa yang harus dikurangi. Yang jelas ketika dia masak sore atau masak siang atau masak pagi berikutnya, dia akan masak lebih enak lagi. Karena tadi kita bilang ini kurang enak masakannya. Tapi kita harus menjawab dengan lemah lembut, dengan rendah hati, jangan sampai istri kita tersinggung. Jadi kita Bapak Ibu diajarkan untuk tetap berkata jujur. Pertanyaan saya, ketika kita jawab dengan jujur, kita jawab dengan lemah lembut, apakah istri kita itu marah? Tidak. Istri yang baik dia tidak akan marah. Dia akan terima kritikan, dia akan terima masukan daripada suaminya. Dan nanti dia akan masak jauh lebih enak lagi. Dan ketika dia masak enak, kita juga harus dengan jujur mengatakan, wih. Kita harus jujur mengatakan enak. Kita harus jujur mengatakan tidak enak. Katakan dengan lemah lembut, katakan dengan rendah hati.
Sehingga istri kita mendengar jawaban kita, dia senang. Sekalipun jawaban kita tidak memuaskan hatinya, tapi setidaknya kita sudah berkata dengan jujur. Kalau lain Bapak Ibu, yang lain Bapak Ibu diajarkan untuk berkata dusta. Karena menurut pikiran manusia itu baik. Tetapi standar kekristenan lagi-lagi itu berdasarkan apa kata firman Tuhan, yaitu kebenaran. Standar kekristenan itu adalah standarnya kebenaran, bukan kebaikan. Karena baik menurut versi manusia, kebenaran itu adalah menurut firman Tuhan. Jadi Alkitab itu bukan berbicara tentang kebaikan, tetapi tentang kebenaran. Kebenaran sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau baik sesuai dengan standar manusia Bapak Ibu. Makanya manusia selalu berkata, moga-moga. Karena tidak ada kebenaran pada diri manusia. Yang ada itu kebaikan. Maka selalu berbicara, moga-moga, mudah-mudahan. Ya, begono, ya begini, ya begono, ya begini. Karena kebenaran di dalamnya itu tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kita supaya kita selalu berkata dengan jujur. Jujur dalam segala hal. Baik di rumah dengan istri, dengan anak. Di kantor, dimanapun kita berada, kita harus selalu berkata dengan jujur. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu. Tuhan sangat benci kepada orang-orang yang berbohong, alias yang berkata dusta. Jadi kita harus selalu mengedepankan kejujuran, karena ini yang diinginkan Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, tidak boleh kita katakan tidak kalau memang iya, tidak boleh kita katakan iya kalau memang itu tidak. Enak kita bilang enak, tidak enak kita bilang kurang enak. Artinya kita sudah menanamkan kejujuran di dalam rumah tangga kita. Berbeda dengan yang lain. Kalau enak dibilang enak, kalau tidak enak pun dibilang enak. Ya, enak dibilang enak, tidak enak tetap dibilang enak. Artinya kejujuran ini sudah tidak ada dan memang baik bagi manusia tersebut, karena untuk menghindar konflik dalam rumah tangga, untuk menghindar peperangan mulut dalam rumah tangga. Karena ketika kita bilang tidak enak, istri kita mungkin tidak suka. Tetapi kalau kita bilang dengan lemah lembut, dengan rendah hati, kita bilang dengan sopan, kita bilang dengan kata-kata yang tidak menyakiti hatinya, dia akan menerima pastinya Bapak Ibu. Ya, masuk, karena itu adalah sebuah kritikan, itu adalah sebuah masukan, dan ke depan dia akan masak jauh lebih enak lagi. Tapi kalau tidak enak kita bilang enak, dia tidak tahu masakannya enakkah atau tidak enakkah, karena selalu kita bilang enak untuk menghindari konflik. Nah, ini kita sudah menanamkan benih-benih kebohongan di dalam rumah tangga kita. Jadi Alkitab sangat benci kebohongan, sangat benci dusta, sangat benci yang namanya tipu menipu. Nah, saudaraku, larangan penyalahgunaan sumpah. Ajaran ini menanggapi kebiasaan menggunakan sumpah untuk membenarkan ketidakjujuran atau dusta. Makanya kita ya katakan ya, tidak katakan tidak. Segala hal yang dijadikan oleh sumpah, langit, bumi, rambut atau kepala Bapak Ibu adalah milik Tuhan. Ya, segala hal yang dijadikan objek sumpah, baik itu langit, bumi, rambut, kepala, adalah milik Tuhan. Sehingga bersumpah atas nama-nama tersebut berarti melibatkan Tuhan yang tidak sepatutnya disepelekan. Jadi kita jangan menganggap sepele sumpah. Jangan sedikit-sedikit sumpah, apalagi sumpah pakai Alkitab, sumpah pakai nama Tuhan, bla bla dan sebagainya. Itu tidak boleh, itu sangat dilarang oleh Alkitab Bapak Ibu. Jadi saudaraku, umat Kristiani, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, dipanggil untuk selalu jujur dalam perkataan, sehingga sumpah tidak diperlukan lagi. Ya, kita dipanggil untuk jujur dalam perkataan, sehingga sumpah itu tidak diperlukan lagi. Sumpah itu tidak bermanfaat lagi, tidak ada gunanya sumpah lagi, karena tidak diperlukan, karena kita sudah berkata dengan jujur. Kalau kita jujur Bapak Ibu, teman-teman kita pasti percaya itu. Keluarga kita pasti percaya. Tetapi sekali kita berbohong,
selama-lamanya itu sulit orang untuk percaya terhadap kita lagi Bapak Ibu. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta jemaat bahagia dan para pengikut Yesus yang setia, standar kita, pegangan kita itu adalah Alkitab, karena Alkitab berlandaskan kebenaran, ya, berlandaskan kebenaran, bukan kebaikan. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Nah Bapak Ibu, dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, karena beberapa hari ke depan saya bersama dengan JDP kembali ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang datang kembali kepada Tuhan, dan mereka sudah dimukalapkan, mereka bisa kembali kepada Kristus, dan kita masuk ke dusun yang kemarin saya masuk untuk memfollow up mu'alaf yang sudah kembali kepada Kristus. Bapak Ibu, saya sangat berharap dukungan, doa, support Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.